Tim kampanye nasional Prabowo Gibran membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengaku hilaf mengusung Gibran menjadi wali kota Solo. Menurut TKN, Gibran justru memiliki andil besar bagi dominasi PDIP di kota tersebut. Bahkan TKN beranggapan, jika bukan karena Gibran, maka partai berlambang banteng itu tidak akan menang di Solo. Pernyataan itu disampaikan Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo Gibran, Arif Rashid Hasan. Ia mengungkit kembali perolehan suara Gibran saat pemilihan wali kota Solo tahun 2020. Saat itu Gibran dan pasangannya menang 225.000 suara, sementara lawannya hanya 35.000 suara. Ini menjadi bukti bahwa Gibran sangat berpengaruh bagi PDIP di Solo. Terkait pernyataan Hasto yang menyesal mengusung Gibran, Arif menyebut Sekjen PDIP itu tidak dewasa dalam berpolitik. Sebaliknya, ucapan tersebut justru akan membuat anak muda semakin apatis terhadap politik. Arif mengingatkan bahwa Gibran mayoritas dipilih oleh pemilih muda yang jumlahnya mencapai 54%. Angka ini menandakan bahwa anak muda lebih suka dengan figur yang paham dengan masalah zaman sekarang. Sebelumnya, dalam sebuah diskusi, Hasto mengatakan PDIP mengaku hilaf mengusung Gibran sebagai wali kota Solo. Saat itu PDIP hanya melihat kemajuan yang dibuat oleh Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengkritik Presiden Jokowi soal dinasti politik. Hasto menyebut keluarga Jokowi sudah memutuskan pencalonan Gibran sebagai cawapres sejak April 2023. Hal itu disampaikan Hasto saat ditemui di Media Center TKN Ganjar Mahfud di Jakarta pada Senin 1 April 2024. Awalnya, ia mengungkit pernyataan Gibran yang menepis akan maju dalam Pilpres 2024. Ucapan itu bahkan disampaikan langsung oleh Gibran di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, jawaban Gibran itu dianggap bohong karena pada akhirnya ia mendaftar sebagai cawapres pada Oktober 2023. Hasto menyebut kebohongan itu sebenarnya merupakan bagian dari strategi. Pasalnya, PDIP mendapat informasi bahwa pencalonan Gibran sudah diatur oleh keluarga Jokowi jauh sebelum pendaftaran Pilpres. Lebih lanjut, Hasto menilai bahwa pencalonan Gibran sejatinya boleh-boleh saja asal berjalan demokratis. Namun, ia melihat pencalonan Gibran justru berlangsung dengan menggunakan instrumen kekuasaan negara. Atas dasar itu, Hasto berpandangan adanya penyalahgunaan kekuasaan Presiden Jokowi untuk memajukan putra sulungnya tersebut. Pada tanggal 2 Mei, ketika kami melakukan klarifikasi terhadap Mas Gibran, apakah mau maju atau tidak sebagai calon wali kota, calon wakil presiden, lalu Mas Gibran menegaskan di depan saya dan Pak Komar bahwa tidak akan berproses ke sana karena lahir dan dibesarkan di PDI Perjuangan dan kemudian tahu bahwa bapak saya tahun depan akan habis. Kalau saya tidak berlabuh ke PDI, saya kemana lagi? Nah, ini suatu kebohongan yang ternyata pada bulan Oktober terbukti. Bagaimana 25 Oktober yang bersangkutan kemudian didaftarkan sebagai calon wakil presiden. Kemudian ketika pada awal Agustus di dalam rapat konsolidasi seluruh kepala daerah, Ibu Megawati Soekarnoputri juga bertanya hal yang sama. Dan dijawab di hadapan seluruh kepala daerah bahwa Mas Gibran tidak akan maju. Karena ini penting. Jawaban kader PDI Perjuangan dengan kejujuran ini sangat penting sebagai suatu instrumen pengambilan keputusan bagi PDI Perjuangan. Dan ternyata segala sesuatunya, kebohongan pun itu menjadi bagian dari strategi. Kalau berdasarkan dokumen yang kami kumpulkan, keterangan-keterangan yang kami kumpulkan, ternyata pada akhir April keluarga Pak Jokowi sudah memutuskan bahwa Mas Gibran akan menjadi calon wakil presiden. Saya ingin menanyakan kepada saksi Ahmad Husairi dari Sampang. Dikatakan ada oknum polisi yang mengatakan kalau ingin aman 02 harus menang. Tadi majelis hakim menanyakan oknum polisi itu siapa, tapi yang bersangkutan merahasiakan. Ini kan namanya sidang di MK, semua terbuka dan dibuka untuk umum.
kita supaya jangan timbul fitnah, kita harus mengungkap siapa itu sehingga bisa ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang. Ini permasalahannya. Kalau kita membungkus, kita mencari kebenaran di sini. Selalu digaungkan oleh kuasa hukum paslon 01 adalah kebenaran, kejujuran, keadilan. Tapi kalau dibungkus, mana bisa terbukti kebenaran dan kejujuran itu pertama. Akhirnya menimbulkan fitnah. Yang pertama Majelis ini Hakim, pertanyaannya Majelis Hakim. Iya, saya mau tanya. Ini mengintimidasi saksi. Ini. Saya bukan mengintimidasi saksi. Jelas sangat mengintimidasi saksi. Sebentar, sudah. Tadi memang pertanyaan itu didalami oleh hakim, tapi yang bersangkutan tidak mau menjawab karena berkaitan dengan keamanan, keselamatan beliau. Nah, oleh karena itu hakim tadi juga melanjutkan dengan bahwa kalau begitu nanti kesaksian Bapak tidak bulat. Bapak perhatikan tidak tadi? Betul, saya itu satu kesatuan yang akan dinilai oleh hakim. Betul, Hakim yang Bapak mulia. kan mau bertanya, tanya yang lain. Baik, saya akan tanya itu yang lain. selesai. Mahkamah Konstitusi akan memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju guna memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Terkait pemanggilan ini, tenaga ahli utama Deputi 4 Kantor Staf Presiden, Ali Muhtar Ngabalin, memberikan komentar. Menurut Ngabalin, sidang sengketa Pilpres di MK seharusnya berjalan secara proporsional. Ia pun menilai permintaan kubu pemohon yang ingin memanggil para menteri tidak relevan. Sebab menurut Ngabalin, tidak ada hubungan antara Bansos dengan sengketa Pilpres di MK. Adapun 4 menteri yang akan dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mereka dipanggil berkaitan dengan dugaan pengerahan sumber daya negara termasuk soal Bansos. Ketua MK Soehartoyo menjelaskan pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan dari kubu Anies maupun kubu Ganjar. Ia berujar dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat memihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak yang bersengketa. Adapun para menteri tersebut akan hadir di sidang MK pada Jumat 5 April 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.